Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solihah, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kamu senantiasa berada dalam sehat walafiat, senantiasa semangat belajar, semangat ngaji, dan juga semangat untuk beribadah. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solihah, pada pertemuan kedua Al-Quran ini Pak Guru akan menjelaskan masih mengenai idgham, yakni idgham mutajanisain dan idgham mutaqaribain. Sebelum lebih lanjut Pak Guru menjelaskan idgham mutajanisain dan idgham mutaqaribain, Pak Guru mau review dulu nih materi yang sebelumnya tentang idgham mutamathilain. Mudah-mudahan kamu masih ingat idgham mutamathilain itu apa, cara membacanya seperti apa, dan juga contoh-contoh di Al-Qur'annya kamu terapkan membacanya sesuai dengan tuntunan ilmu tajwid. Contoh seperti idgham mutamathilain, huruf ba bertemu dengan ba, maka menjadi satu huruf ba yang bertasydid dalam pembacaannya. Contoh, ibrib bi asok, ibrib bi asok. Di situ ada dua huruf ba yang bertemu, namanya idgham mutamathilain. Dan tentunya dengan syarat-syarat yang telah Pak Guru jelaskan di minggu yang lalu. Huruf pertama yang sama harus sukun, dan ada ketentuan untuk huruf waw dan ya. Huruf waw dan ya yang sama sebelumnya itu untuk waw tidak boleh domah, untuk ya sebelumnya tidak boleh kasroh. Jadi waw yang pertama sebelumnya tidak boleh domah, ya yang pertama sebelumnya tidak boleh kasroh. Mudah-mudahan kamu masih selalu ingat pelajaran yang pertama yang kemarin Pak Guru telah jelaskan. Baiklah anak-anakku, sekarang kita lanjut kepada idgham mutajanisain. Langsung kita kepada contoh, kamu lihat di halaman 3. Contoh qalat ta'ifah. Bisa kamu ulangi? Qalat ta'ifah. Di situ ada huruf ta bertemu dengan to. Idgham mutajanisain adalah mengidghamkan huruf yang sama dalam makhrajnya, tetapi bunyinya sedikit berbeda. Contoh ta dan to. Ta, ta, po, po. Nah itu dalam makhrajnya sama tapi bunyinya sedikit berbeda. Ta bertemu dengan to. Kesimpulannya, ketika ta bertemu dengan to, maka ta-nya itu hilang menjadi to yang bertasydid. Lihat di halaman 3, ditulis qalat ta'ifah, tetapi dalam pembacaannya qalat to. Itu ya, huruf to beda to dengan ta. Dalam makhrajnya keluar hurufnya sama tapi bunyinya sedikit berbeda. Ta dan to. Intinya ketika ada huruf ta sukun bertemu dengan to yang berharokat, harus harokat. Ta-nya harus sukun, to-nya harus berharokat. Maka itu disebut idgham mutajanisain. Contoh yang kedua bisa kamu lihat, huruf ba bertemu dengan mim. Sama dalam makhrajnya itu sama dalam keluar makhrajnya, suaranya ba, ba, ma, sama-sama mingkem. Ba, ma, sama-sama makhrajnya tapi bunyinya sedikit berbeda. Ketika ada huruf ba sukun bertemu dengan mim yang berharokat, idgham mutajanisain. Contoh, dalam tulisan Al-Quran ada irkab ma'ana, irkab ma'ana, tapi dalam pembacaan huruf ba-nya hilang digantikan dengan mim yang bertasydid. Jadi irkam ma'ana, irkam ma'ana, memasukkan huruf ba sukun
kepada huruf mim, karena ba dan mim sama dalam makhraj tapi beda dalam suara. Itu namanya idgham mutajanisain. Baiklah, satu contoh lagi supaya kamu lebih paham. Abadetum. Tulisan di Al-Qur'an pada surat Al-Kafirun abadetum. Abadetum. Tetapi dalam pembacaan dalnya hilang digantikan dengan ta yang bertasydid. Karena dal dan ta sama dalam makhrajnya tapi beda dalam suaranya. Da, da, ta, da, ta, ta, da. Sama dalam makhrajnya tapi beda dalam suaranya. Jadi ketika ada dal sukun bertemu ta, maka dalnya dihilangkan, kamu ganti dengan ta yang bertasydid. Abadetum tulisannya, dibacanya abadtum. Abadtum. Oke. Contoh dua lagi. Ta bertemu dengan za. Yalhad zalik. Tulisannya yalhad zalik. Ta za ta za. Dibacanya yalhad zalik. Ta-nya dihilangkan, diganti dengan dal yang bertasydid. Yalhad dzalik. Satu lagi supaya lebih paham. Laim basat ta. Itu huruf to sukun bertemu dengan ta. To-nya dihilangkan, ta-nya menjadi bertasydid. Jadi laim basat ta. Laim basat ta. To-nya dihilangkan, tak bertasydid. Itulah idgham mutajanisain. Bapak review lagi sekali lagi. Caranya seperti ini atau rumusnya seperti ini supaya mudah. Satu, ketika tak sukun bertemu to. Dua, ketika ba sukun bertemu mim. Kamu bisa lihat di halaman 3. Yang ketiga, ketika dal sukun bertemu tak. Keempat, ketika ta sukun bertemu dengan dal. Kelima, ketika to sukun bertemu dengan ta. Itulah idgham mutajanisain. Secara singkatnya seperti itu. Itu rumusnya seperti itu. Baik anak-anak, lanjut idgham mutaqaribain. Antara mutajanisain dengan mutaqaribain itu sedikit ada persamaan. Untuk idgham mutaqaribain contohnya lam sukun bertemu ro. Lam sukun bertemu dengan ro. Tulisannya lihat di halaman 3. Qul rabbi. Qul rabbi. Ingat ya. Qul rabbi itu tulisannya. Tapi dalam pembacaannya lamnya kamu hilangkan, ro-nya menjadi bertasydid. Jadi qur rabbi. Qur rabbi. Paham ya rumusnya? Apabila ada lam sukun bertemu dengan ro yang berharokat, itu idgham mutaqaribain. Apa idgham mutaqaribain? Mengidghamkan satu huruf ke dalam huruf yang lain yang bunyi kedua huruf itu hampir sama. Hampir sama antara lam dengan ro. Coba kamu ikuti Pak Guru. La, ro, bunyinya hampir sama. Cara membacanya, memasukkan huruf pertama kepada huruf kedua. Huruf lam dimasukkan kepada huruf ro, sehingga menjadi satu huruf pada ucapan, tidak pada tulisan. Kemudian menjadi satu huruf yang bertasydid atau baris syiddah. Dalam ucapan, ro yang bertasydid, tapi dalam tulisan huruf lam bertemu dengan huruf ro. Contoh yang pertama. Contoh yang selanjutnya, yang kedua, yang terakhir, supaya kamu lebih mantap, adalah huruf qaf bertemu kaf. Ketika ada qaf sukun bertemu kaf, itu idgham mutaqaribain. Kenapa? Dalam pengucapannya hampir sama. Ko, ka, alam nakhluqkum. Tulisannya ketika dibaca alam nakhluqkum.
dimasukkan huruf qaf dengan huruf kaf menjadi huruf kaf yang bertasydid. Paham kira-kira? Semoga kamu bisa memahami apabila kamu menyimak dengan teliti dari awal materi yang Pak Guru sampaikan. Intinya, ringkasannya atau rumusnya supaya kamu lebih paham lagi. 1. Idgham mutajanisain, yaitu apabila tak sukun bertemu tok. Kamu lihat di halaman 3. Bapak ulangi lagi. Tak sukun bertemu tok, ba sukun bertemu mim, dal sukun bertemu tak sukun bertemu dal, tok sukun bertemu dengan tak. Itu rangkuman yang pertama. Rangkuman yang kedua, idgham mutaqaribain, yakni lam sukun bertemu ro, dan yang kedua qaf sukun bertemu kaf. Mudah-mudahan kamu bisa memahaminya. Kalau kamu ada pertanyaan, silahkan kamu tulis di kolom komentar di video YouTube Bapak. Silahkan kita diskusi di sana kalau masih ada yang belum paham. Oke, untuk terakhir latihannya kamu lihat di halaman 4. Bapak tidak minta banyak-banyak, Bapak hanya minta kamu menulis ayat Al-Quran yang mengandung hukum idgham mutaqaribain dan idgham mutajanisain. Untuk idgham mutaqaribain cukup 2 saja. Kamu cari di Al-Quran 2 contoh idgham mutaqaribain, dan mutajanisain itu 3. Jadi 2 contoh idgham mutaqaribain dan 3 idgham mutajanisain. Kamu cari di Al-Quran, tulis dengan tulisan yang rapi, yang bisa terbaca, lengkapi dengan nama surat dan nomor ayatnya. Nama surat dan nomor ayat. Baiklah anak-anakku soleh dan solihah yang rajin membaca Al-Quran, rajin mengaji dan rajin ibadah. Demikian materi yang Pak Guru sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kamu yang kurang paham, silahkan kamu tulis di kolom komentar, nanti Pak Guru akan jelaskan selanjutnya. Sekian, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.